Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Febrian. Kali ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Gurta. Adapun tema yang saya akan bahas yaitu bagaimana caranya mengelola nafas kita atau mengelola inti jiwa kita. Nah, sebelum kita membahasnya, kita harus tahu dulu bahwasanya nafas ini adalah inti jiwa. Inti jiwa dari manusia. Lalu, nafas ini terbagi dua. Yang pertama takwa, yang kedua adalah fujur. Nah, adapun takwa ini adalah semua yang baik dari kita itu asalnya dari takwa. Contohnya rendah hati, rendah hati dan tidak sombong. Nah, adapun fujur ini adalah keterbalikannya dari takwa, lawannya takwa. Apa aja? Ya, contohnya sombong, angkuh, dan suka berkata kasar. Nah, jadi itulah pembagian nafas kita. Nafas disebut inti jiwa. Inti jiwa ini berada di dalam diri kita. Nah, nafas ini terbagi dua, yaitu takwa adalah semua yang baik itu berasal dari takwa. Akan tetapi justru sebaliknya, fujur, semua yang tidak baik itu berasal dari fujur. Nah, adapun di dalam nafas kita ini ada di dalam kolbu, ada di dalamnya kolbu. Nah, kolbu ini adalah hati kita, hatinya manusia, kolbu. Nah, dan adapun di dalam kolbu ini ada namanya sodrun. Sodrun ini adalah di sini. Ketika kita sholat, kita menaruh tangan kita di sini, karena di dalam kolbu kita adanya sodrun. Nah, tetapi kita memakai jamaknya. Jamaknya adalah sudurun. Kenapa kita menggunakan jamaknya? Dikarenakan manusia itu banyak, bukan cuma satu. Jadi kita memakai jamaknya sudurun yang bertanda banyak. Nah, manusia. Adapun kenapa fujur ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memicu munculnya takwa kita. Karena takwa tidak akan pernah muncul apabila pemicunya tidak ada. Lawannya tidak ada, yaitu fujur kita. Bagaimana kita menunjukkan kerendahan hati kita kalau sifat sombong kita tidak muncul? Nah, bagaimana kita bisa tidak berkata kasar kalau kita tidak ada pemicunya, yaitu kata kasar? Nah, maka diciptakan fujur ini bukan seolah-olah Allah ingin kita tersesat di dalam fujur kita, di dalam keburukan kita. Allah menciptakan fujur ini agar takwa kita muncul. Nah, adapun kenapa fujur ini disebut dengan semua hal-hal buruk dari kita? Dikarenakan setan sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya Allah, izinkanlah aku menggoda dari salah satu inti manusia, yaitu fujurnya. Nah, makanya fujur ini adalah semua sikap-sikap yang tidak baik dari manusia itu dinamakan fujur, karena memang sudah diminta sama setan untuk menggoda fujur kita. Nah, fujur ini, sikap tidak baik ini di dalam kita disebut sebagai disebut sebagai suh. Nah, itulah penyebabnya munculnya kata nafsu. Nah, nafas kita, inti jiwa kita bertemu dengan fujur, maka dinamakanlah nafsu. Nah, dari sinilah kata nafsu tercipta, dan sebagaimana penguatnya Quran surat 12 ayat 53,
Quran surah Yusuf. Di dalam Al-Quran inilah ditemukan kata nafsu, Quran surah Yusuf. Nah, paling kiri sebelah atas. Dari situlah terciptanya kata nafsu, nafas, inti kita bertemu dengan suh, menjadilah nafsu. Nah, jadi apabila kita mengeluarkan fujur kita, apabila kita manusia mengeluarkan fujur kita, itu bisa dimaklumi dikarenakan manusia diambil dari kata nasyah. Nah, nasyah artinya itu lupa. Nah, karena kita lupa, maka muncullah kata fujur kita. Nah, jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan kita saling mengingatkan, sehingga tidak muncullah sifat fujur kita. Kita manusia saling mengingatkan. Apabila ada teman kita yang berkata kasar atau sombong, kita mengingatkannya. Nah, sehingga muncullah takwanya. Begitu. Dan adapun karena munculnya fujur dan takwa ini, terbitlah kata zakkaha. Nah, zakkah ini kalau dicari terjemahannya di kamus, artinya adalah mencuci. Mencuci apa? Mencuci fujur kita yang buruk ini, karena memang sudah diminta sama setan mencuci fujur kita, sehingga kalau sudah dicuci menjadilah takwa. Sebagaimana kalau ada pakaian kita yang kotor, itu yang mengotorinya bukan kotorannya, tetapi kita sendiri yang mengotorinya. Nah, sama halnya dengan ini. Kalau kita memunculkan sifat fujur kita, maka cucilah menggunakan zakkah, sehingga muncullah sifat takwa kita, sehingga tidak keluar kata-kata yang tidak diinginkan. Nah, contohnya itu sekarang banyak sekali yang berkata kasar. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat mulut itu untuk kita mempergunakannya secara baik-baik. Contohnya itu berzikir, membaca Al-Qur'an. Tetapi justru sekarang kebanyakan pemuda sekarang menggunakan fujur mereka untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kasar lah, sombong. Nah, jadi kalau ada orang yang sombong dan suka berkata kasar, maka kita menunjukkan takwa kita, rendah hati kita, tidak sombong kita, dan tidak berkata-kata kasar. Kita berkata sepantasnya saja. Nah, dan adapun kalau memang ada orang memunculkan sifat fujurnya seperti yang saya katakan tadi, maka kita harus menasihatinya, karena memang asalnya manusia diambil dari kata nasyah, yaitu lupa. Nah, namanya juga lupa, yaitu kita saling mengingatkan. Nah, jadi inilah yang berada di dalam diri kita. Nah, dengan memahami ini semua, kita bisa tahu bahwasanya kalau kita berkata kasar atau hal-hal lainnya yang tidak diinginkan, maka itu muncul dari fujur kita. Maka kita mencari perkara agar bagaimana fujur kita ini bisa memunculkan takwa. Nah, yaitu bagaimana? Yaitu dengan mencucinya menggunakan zakkah, atau tidak kita saling mengingatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada diri saya pribadi. Dan adapun ilmu ini saya peroleh dari Ustaz Hadi Hidayat. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.